Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi ke channel saya. Nah, di video ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang video pembelajaran. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang turunan. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan tentang integral. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa klik lonceng biar kalian tidak ketinggalan info dari saya. Terima kasih. Integral. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan integral tersebut? Nggak usah bingung. Sekarang perhatikan ini. Nah, kita misalkan ada suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, maka turunannya itu adalah f(x) dan x sama dengan 2x kan ya. Ingat, untuk turunan sudah saya jelasin di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau misalkan diketahui turunannya, misal f(x) dan x itu sama dengan 12x ditambah 3, maka fungsi f(x) itu apa? Nah, untuk proses ini yang mana diketahui turunan, kita disuruh menentukan fungsinya, berarti inilah yang disebut dengan antiturunan atau disebut juga dengan integral. Jadi semoga bisa dipahami apa maksud dari integral tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk notasi integral. Notasi integral itu seperti huruf S yang dipanjangin kakinya. Nah, kita misalkan coba perhatikan ini. Ini dibaca integral dari f(x) terhadap variabel x atau terhadap x. Kemudian untuk integral itu dia ada dua. Yang pertama integral tak tentu dan integral tentu. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang integral tak tentu terlebih dulu. Untuk rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama kalian harus tahu, misalkan ada integral dari A terhadap X, yang mana A tersebut adalah sebagai sembarang konstanta, maka penyelesaiannya itu adalah AX ditambah dengan C. Ingat, konstanta tersebut yang dari soalnya, konstanta tersebut tinggal kita tambahkan, tinggal kita taruh variabel. Nah, gitu. Nah, misal di sini ada integral dari 3 terhadap x, maka itu sama dengan 3x ditambah dengan c. Ingat ya, konstantanya tinggal kita tambahkan dengan variabel. Oke, untuk rumus berikutnya, misalkan integral ax pangkat n terhadap x, maka itu sama dengan a per n ditambah 1 dikalikan dengan x dipangkatkan n ditambah 1 ditambah dengan c. Ingat, kalau integral itu pangkatnya ditambah 1, kalau turunan dulu dia pangkatnya dikurangi dengan 1 gitu. Nah, ini berlaku untuk n tidak sama dengan negatif 1. Nah, kalau misalkan n itu sama dengan negatif 1, berarti dia berlaku bentuk yang ini. Nah, cuman di SMA, untuk di SMA kita masih mempelajari yang untuk bentuk n tidak sama dengan negatif 1. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ada integral dari 12x terhadap x, berarti sama dengan, ingat rumusnya, 12 per pangkat dari x tersebut kan 1, berarti n-nya 1, jadi 1 ditambah 1 dikali dengan x pangkat 1 ditambah 1 juga, ditambah dengan c, ditambah dengan konstanta, berarti sama dengan 12 per 2 dikali x kuadrat ditambah dengan c. Jadi 12 dibagi 2 itu 6, jadi 6x kuadrat ditambah dengan c. C itu adalah konstanta. Oke, mungkin di sini ada yang bingung, kenapa penyelesaian dari integral tak tentu? Kalau kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya tadi, di situ kan ada ditambah dengan c atau ditambah dengan konstanta. Oke, nah sekarang perhatikan tabel berikut. Saya jelasin. Nah, perhatikan tabelnya. Nah, kita misalkan untuk kolom yang pertama, kita misalkan dengan kolom fungsi, kemudian kolom sebelahnya itu adalah kolom turunan dari fungsi tersebut. Di sini ada 5 fungsi, kita misalkan untuk fungsi yang pertama
pertama itu ada 4x kuadrat ditambah dengan 1, maka turunannya itu adalah 8x. Kita lihat fungsi yang kedua, 4x kuadrat ditambah 210, turunannya juga 8x kan. Sekarang kita lihat fungsi yang ketiga, ada 4x kuadrat dikurang 35, maka turunannya itu adalah 8x. Sekarang kita lihat fungsi yang keempat, di situ ada 4x kuadrat ditambah 0,5, maka turunannya juga 8x. Kita lihat untuk yang fungsi yang kelima, 4x kuadrat ditambah akar 3, maka turunannya juga 8x. Nah, berarti kalau kita lihat di situ, nah yang membedakan fungsi tersebut hanya di konstantanya saja ya. Nah, berarti kita lihat di situ turunan semua fungsi tersebut adalah 8x. Karena di sini, ingat, karena di sini kita mau menunjukkan kenapa penyelesaian dari integral tak tentu tersebut ditambah dengan c, maka kita menggunakan konsep integral yang tadi. Berarti kita lihat untuk yang turunannya, kita tahu turunannya di situ adalah 8x, berarti fungsinya itu adalah, nah ingat, proses turunan menentukan fungsi itu disebut dengan antiturunan atau disebut dengan integral. Maka fungsi fx tersebut adalah sama dengan 4x kuadrat. Kita lihat di situ fungsi-fungsi tersebut yang membedakan hanya konstantanya. Ingat, konstantanya itu yang membedakan ya. Berarti fx itu sama dengan 4x kuadrat menggantikan konstanta yang beda-beda tersebut, maka dibuatlah ditambah dengan c. Jadi c itu menggantikan sembarang bilangan real gitu. Nah, jadi kalian harus tahu kenapa pada penyelesaian integral tak tentu di situ penyelesaiannya ujungnya ditambah dengan c atau ditambah dengan konstanta. Itu maksudnya adalah c tersebut menggantikan sembarang bilangan real yang tidak tentu. Dan pahami juga sifat-sifat integral tak tentu berikut ya. Nah, silakan lihat ini, silakan dipahami. Kalau sudah, kita ke soal dan pembahasan. Oke, sekarang kita lihat penjelasan berikut. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Di sini ada integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4 terhadap x. Maka penyelesaiannya itu adalah integral dari 8x pangkat 3 terhadap x dikurang integral dari 3x kuadrat terhadap x ditambah dengan integral dari 4 terhadap x. Oke, selanjutnya ingat rumus-rumus integral. Nah, maka di sini 8 per 3 tambah 1 4 dikali dengan x pangkat 3 tambah 1 juga 4 dikurangi dengan 3 per 2 tambah 1 3 dikali x 2 ditambah 1 3, kemudian ditambah integral dari 4 terhadap x itu kan adalah 4x ditambah dengan c. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 4x ditambah dengan c. Untuk soal kedua, di sini ada integral dari x pangkat 5 dikurang 3 per x kuadrat terhadap x. Maka di sini penyelesaiannya adalah integral dari x pangkat 5 per x pangkat 2 terhadap x dikurang dengan integral 3 per x pangkat 2 terhadap x. Selanjutnya kita jabarkan bentuk tersebut, maka jadinya integral x pangkat 5 per x pangkat 2 itu adalah x pangkat 3 terhadap x dikurang integral 3 per x pangkat 2 kita ubah menjadi pangkat bulat negatif, jadinya 3x pangkat negatif 2 terhadap x. Lanjut, maka integral dari x pangkat 3 terhadap x itu adalah 1 per 3 ditambah 1 adalah 4 dikali x pangkat 3 tambah 1 juga 4 dikurangi dengan integral dari 3x pangkat negatif 2 itu adalah 3 per negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1 dikali x pangkat negatif 1 ditambah dengan c.
Lanjut, jadi 1/4 X pangkat 4 negatif 3 dibagi negatif 1 itu adalah positif 3, jadi ditambah 3X pangkat negatif 1 ditambah dengan C. Maka hasilnya itu adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah, nah di sini 3X pangkat negatif 1 kita ubah lagi ke pangkat bulat positif, jadi 3/X ditambah dengan C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada integral dari akar X dikali 2X dikurangi dengan 1 terhadap X. Bentuk tersebut bisa kita jabarkan jadi akar X itu sama dengan X pangkat setengah dikali 2X dikurangi dengan 1 terhadap X. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, sesuai sifat-sifat integral, maka jadinya adalah integral X pangkat setengah dikali 2X itu jadinya 2X pangkat 3/2. 3/2 didapatkan dari setengah ditambah dengan 1 ya. Nah, kemudian X pangkat setengah dikali negatif 1 jadinya dikurang integral X pangkat setengah terhadap X. Kita lanjut, jadi integral dari 2X pangkat 3/2 terhadap X tersebut adalah, nah kita lihat di situ variabelnya pangkatnya adalah 3/2, maka 2/3/2 ditambah 1 dikali dengan X di pangkat 3/2 ditambah dengan 1. Kemudian dikurang integral dari X pangkat setengah terhadap X tersebut adalah pangkatnya di sini, pangkat dari variabel itu adalah setengah ya, berarti 1/setengah ditambah 1 dikali X pangkat setengah ditambah dengan 1 ditambah dengan C. Selanjutnya 2/3/2 ditambah 1 itu adalah 5/2 dikali X pangkat 5/2 dikurang 1/setengah tambah 1 itu adalah 3/2 dikali X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Maka selanjutnya adalah 2 dibagi 5/2 itu sama dengan 4/5 dikali X pangkat 5/2 dikurang 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3 dikali dengan X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Nah, coba kita lihat variabel-variabel tersebut bisa kita ubah kembali ke dalam bentuk akar ya. Berarti di sini X pangkat 5/2 itu sama dengan X pangkat 2 dikali dengan X pangkat setengah, jadinya 4/5 X pangkat 2 X pangkat setengah tadi kita ubah menjadi akar X gitu. Nah, selanjutnya dikurang 2/3 dikali X pangkat 3/2. Nah, kita lihat di sini X pangkat 3/2 tersebut bisa kita ubah juga ke dalam bentuk akar, yaitu jadinya X dikali dengan X pangkat setengah. Karena 1 ditambah setengah itu adalah 3/2. Jadinya adalah dikurang 2/3 dikali X dikali X pangkat setengah tadi kita ubah menjadi akar X. Jadi 2/3 dikali X dikali akar X ditambah dengan C. Jadi hasilnya adalah 4/5 dikali X kuadrat dikali akar X dikurang 2/3 dikali X dikali akar X ditambah dengan C.